saya nggak milih uang itu daripada saya harus kayak gini, Pak. Kok aku bingung sih? Teh Novi jahatnya itu di mana jahatnya ya? Sumpah Teh Novi, tolong satu keluarga ini laporin aja. Bener-bener nggak tahu terima kasih. Udah dibantuin tapi gigit. Mending donasinya itu dibagiin ke orang yang lebih membutuhkan. Kalau dia itu awalnya mau minta keadilan, tapi ternyata ujung-ujungnya dia itu cuma pengen donasi. Sumpah, orang yang kayak gini tuh gak usah dibantu, percuma. Bantu sebanyak apapun gak akan dia terima kasih ke kita. Yang ada dia itu gigit kita. By the way, kalian udah nonton gak video terakhirnya Pak Agus yang ngelaporin Teh Novi atas dasar pencemaran nama baik? Teh Novi orang jahat. Agus mau laporin Teh Novi atas dasar pencemaran nama baik. Teh Novi udah melecehkan Agus dan keluarga Agus serta Wawa. Agus sedih banget. Agus kecewa sama Teh Novi. By the way, pantas ya Agus itu udah pasrah berobat. Ternyata yang buta itu bukan matanya, tapi hatinya yang buta. Orang-orang yang marah karena Kak Novi mempermasalahkan uang donasi, sebaiknya kalian nonton podcastnya Bang Densu. Pasti banyak yang udah tahu kisah si Agus ini yang disiram air keras dan sekarang tuh lagi rame banget. Soalnya juga aku sempat berpikiran, kenapa sih Kak Novi sampai mempermasalahkan uang donasi? Ternyata ini alasannya. Yang pertama, keluarganya si Agus ini berbohong bilang sama Kak Novi dapat uang donasi 500 juta, ternyata mereka dapat 1.500.000.000. Yang kedua, setelah mereka dapat uang donasi 1,5 miliar, bukannya mereka berobat ke JSC atas saran dari Kak Novi, malah berobat ke RSCM pakai BPJS. Yang ketiga, uang 1,5 miliar itu dibagi-bagi ke keluarganya dan tanpa sepengetahuan dari Kak Novi. Bahkan ada uang 98 juta yang dipakai buat bayar rumah si Wawa yang mau disita sama bank. Coba kalian pikir, dari awal si Agus dan keluarganya ini tuh bisa dapat donasi itu atas bantuan Kak Novi dan Bang Densu. Setelah mereka dapat uang 1,5 miliar itu bukannya dipakai untuk pengobatan si Agus, malah dibagi-bagi ke keluarganya. Yang dimau sama Kak Novi itu si Agus nih fokus dulu lah sama pengobatannya, sekalipun dia nggak bisa melihat lagi, yang penting dia tuh sudah ditangani dengan tepat. Setelah berobat, setelah ditangani ternyata uangnya masih sisa, bolehlah dipakai untuk keluarganya atau untuk yang lain-lainnya. Bahkan di podcast Bang Densu, Kak Novi ini bilang si Agus ini boleh beli mobil untuk transportasi dia ke rumah sakit. Jadi bukan masalah si Agus ini nggak boleh berbagi ke keluarganya atau nggak boleh dipakai yang lain, tapi harus dipentingkan dulu untuk pengobatannya. Ditambah lagi setelah dapat uang donasi, mereka itu nggak ada komunikasi sama sekali sama Kak Novi yang sudah membantu mereka. Jadi sampai sini paham ya kenapa Kak Novi tuh marah banget sama si Agus masalah uang donasi. Nah, kalau kalian lihat di podcastnya Bang Desu, kelihatan banget kalau mereka ini nggak amanah sama uang. Kembali lagi di channel Justice for All. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang Agus yang merasa dipermalukan oleh Pratiwi Novianti. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Duh, ada aja ya guys kerjaannya netizen nih. Kalian tau lah ya kasus ini. Jadi nih orang tuh awal-awalnya kena kasus dimana dia disiram air keras tuh sama bawahnya dia karena katanya dia negur atau apalah itu ya, terus kayak bawahannya nggak terima dan sakit hati, and then dibantu dah sama Teh Novi tadi, atau Teh Novi ya, Teh Novi tuh yang suka nolongin ODGJ dan lain-lain. Nah si Teh Novi tadi tuh karena simpati dan karena netizen juga banyak yang kasihan, jadi open donasi lah pakai yayasannya Teh Novi tadi kan. Udah gitu dibantu juga sama Bang Densu. Nah setelah dibantu sama Teh Novi sama Bang Densu, netizen itu transfer uang lah ya ke si Agus ini tadi. Sumpah ya gue gedeg banget ya namanya, kenapa harus Agus sih, soalnya gue ada nama yang sama, Agustina, biar gue gak terima. By the way, singkat cerita nih, uang donasinya udah masuk nih ke rekening. Nah tapi kan Teh Novi itu kan niatnya baik ya, jadi kayak dia nggak mau disangka yang gimana-gimana, sesuai dengan perjanjian bersama. Akhirnya
masuk ke rekening pribadi si Agus ini kalau nggak salah ya. Nah udah masuk ke rekening pribadi, awal-awal masih dikasih tahu nih ke si Teh Novi jumlahnya berapa gitu kan. Ternyata pas sudah nyampe 1M gak dikasih tahu lah ya jumlahnya ke si Teh Novi tadi. Nah dipikirnya Teh Novi nggak tahu dong, kok udah buat bayar utang sana sini. Si siapa tuh si wawanya nih yang pakai jilbab kayak kebiru-biruan itu ngomong katanya nggak bener tuh 100 juta, makanya 90 juta. Direvisi guys, 98 juta ya katanya kan, dipakai buat bayar rumah lah katanya, karena dia sering bantu-bantu. Terus si Agus juga tinggal di situ. Terus dari keluarganya si Agus ada lagi namanya si Ida, gue nggak tahu, gue lupa lagi si Ida itu siapa. Katanya dengan berbaik hati mentransferlah uang 98 juta itu buat ngelunasin utang rumahnya si nenek ini gitu. Gue kalau jadi netizen yang udah donasi ya terutama ya, alhamdulillahnya gue belum donasi. Tadinya gue kayak agak kasihan dikit ya, agak ya. Biasanya kalau ada hal-hal kayak gitu gue ikutan terharu gitu, karena gue orangnya gampang terharu. Nah nggak tahu kenapa feeling gue tuh kayak gimana ya sama orang ini, kok bisa ya nggak ngeluarin air mata sedikit tuh loh gue waktu berita-beritanya dia, apalagi dia di podcast sana sini gitu kan. Kayak ya udah be aja gitu, dan untungnya gue nggak jadi ikut donasi dong. Nah ternyata uang donasi itu ditransfer lah kemana-mana, ditransfer ke istrinya 250 juta, ke orang tuanya di Aceh 500 juta, ke wawanya 98 juta, kemana-mana dah tuh ya uangnya anjir. Setahu gue kalau donasi via yayasan itu ada undang-undangnya, gue lupa undang-undangnya itu gimana, tapi yang jelas isi undang-undangnya itu bahwa uang donasi itu ya digunakan untuk keperluan dan kebutuhan si yang didonasikan tadi. Misalnya kalau kayak sakit gitu ya udah keperluannya untuk pengobatan. Nah even ini matanya misalnya kena syarafnya dan gak bisa diobati, ya udah ya digunain aja untuk si Agus ini untuk kayak biaya pengobatan lainnya, atau misalnya beli mobil kayak untuk akomodasi dia berobat dan lain-lain gitu kan. Ini ada duit dong 1M, doi malahan pengennya berobatnya pakai BPJS, udah gitu ngejelekin RSCM lagi ya, kayak katanya pas datang ke RSCM disuruhnya berobat pakai BPJS. Anjir ya, mana ada sih rumah sakit yang nolak kalau pakai pembayaran umum di mana-mana. Kalau misalnya orang bayar umum ya udah maksudnya diutamakan gitu loh, even dia pakai BPJS pun sebenarnya tetap dilayanin, cuman ya kalau emang dia pakai jalur pribadi lebih cepet dong prosesnya gitu kan. Nah ini lucu, dibilang dari pihak RSCM nyuruh dia untuk kayak pakai BPJS. Lu gila kali ya, emang RSCM segila itu gitu kan, emang bodoh gitu kan. Terus lu kayak manfaatin Mbak Novi itu udah baik loh, tiba-tiba sekarang Mbak Novi kayak diajak duel, kayak dicurigain. Anjir ngapain, sebelum ada kasus lo juga Mbak Novi udah terkenal duluan, dia mah baik, dia mah nolongin orang-orang yang emang gak mampu, atau emang orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang sakit, ODGJ dan lain-lain. Sedangkan lu apa, Agus? Kesel banget gue ngelihatnya, kayak Agus sakit gitu kan. Gak respect gue sama lo, kesel. Kayak lu tuh ditolong anjir, tapi kenapa sih lo ngelunjak gitu, pakai cara ngomong nanti kalau Agus nggak mau lanjutin lagi pengobatannya, katanya Agus sudah ikhlas, biarinlah. Wawa gue kuncir mulut lo lama-lama ya. Kesel banget gue. Mau balik ke Aceh boleh nggak uangnya dipakai buat kebutuhan sehari-hari Agus? Hello Agus, kalau mau sehari-hari kebutuhannya terpenuhi, kerja Gus, kerja ya kan, kerja. Lu ngapain bayar utang si Wawa emang sakit apa? Nggak sakit kan, dia even dia keluarga lo yang ngebantuin lo, ya nggak ada hak juga buat
dapetin tuh duit donasi untuk kebutuhan bayar utang dia. Aduh, please deh, mudah-mudahan duitnya cepet ditarik sama yayasan supaya nanti kebutuhan-kebutuhan yang lain yang emang buat kebutuhan penyakitnya dia atau kesembuhannya dia, ya udah pakai aja gitu loh. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya sih gue rasa netizen yang udah ngedonasiin gak bakalan ikhlas, dan bisa aja loh itu dituntut. Karena apa? Karena dia sudah menyalahgunakan uang donasi itu. Ya, itu bisa dituntut. By the way, ngomong-ngomong, anaknya bawa iPhone-nya baru tuh. Ups. Kisah Agus, seorang pria yang pernah menjadi korban penyiraman air keras oleh bawahannya, kini kembali mencuri perhatian publik. Setelah mengalami tragedi yang mengubah hidupnya, Agus kini menghadapi masalah baru yang lebih menyedihkan. Dugaan penyelewengan uang donasi oleh istrinya sendiri, Elmi Nurmala. Agus menjadi sorotan setelah insiden penyiraman air keras yang mengakibatkan kebutaan. Kejadian tersebut membuatnya mendapatkan simpati dari banyak orang yang kemudian menggalang dana untuk biaya pengobatannya. Uang donasi yang terkumpul diperkirakan mencapai 1,5 M. Namun kini muncul dugaan bahwa istrinya telah menilep sebagian dari dana tersebut. Dugaan penyelewengan ini terungkap setelah seorang YouTuber, Pratiwi Novianti, yang sebelumnya membantu Agus dalam penggalangan dana merasa dibohongi. Ia mengungkapkan bahwa uang donasi yang seharusnya digunakan untuk perawatan Agus tidak dikelola dengan baik. Pratiwi menyatakan bahwa ia awalnya diberitahu bahwa dana yang terkumpul hanya sekitar 500 juta. Namun setelah ditelusuri jumlahnya ternyata lebih dari 1 M. Kabar ini mengejutkan banyak pihak, terutama mereka yang telah berkontribusi dalam penggalangan dana untuk Agus. Banyak yang merasa kecewa dan marah mengingat niat awal dari penggalangan dana tersebut adalah untuk membantu Agus yang sedang dalam kondisi kritis. Pratiwi menegaskan bahwa ia merasa ditipu dan berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan baik. Kisah Agus adalah contoh tragis dari bagaimana niat baik dapat berujung pada masalah yang lebih besar. Dari menjadi korban kekerasan, kini ia harus menghadapi dugaan penyelewengan yang melibatkan orang terdekatnya. Publik berharap agar kasus ini dapat diusut tuntas dan memberikan keadilan bagi Agus.